Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya, nanti juga ada kuota ya untuk tiap daerah. Nanti kami akan jelaskan di akhir artikel ini ya teman-teman ya. Jadi ini di BKPP Kota Semarang ya, lakukan pendataan non-ASN untuk jadi P3K. Jadi memang untuk bulan-bulan ini ya, itu sudah mulai untuk pendataan teman-teman ya. Gunanya apa? Nantinya untuk pendataan untuk memetakan kebutuhan ASN di Indonesia ini teman-teman ya. Kemudian ini lanjut, Kepala BKPP Kota Semarang Abdul Haris mengatakan pendataan tersebut dilakukan seiring dengan terbitnya surat edaran Menpan RB nomor B garis miring ISII IM SM.01.00 garis miring 2022 tertanggal 22 Juli 2022 mengenai pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Sekarang ada kebijakan dari pusat, memang ada beberapa kaitannya dengan non-ASN yang dijadikan P3K. Daerah diminta untuk mendata beberapa banyak di daerah masing-masing, ya, kata Haris Selasa bulan 8 kemarin ya. Haris mengatakan ada 187 kriteria yang harus dipenuhi seorang non-ASN untuk bisa menjadi tenaga P3K. Salah satu persyaratannya adalah pendidikan terakhir minimal D3 atau S1. Sementara itu ada juga jabatan fungsional yakni tenaga kesehatan, guru, dan pertanian teman-teman ya. Jadi ini memang untuk syarat untuk pendataan ini jadi nantinya pendidikan minimal harus D3 dan S1 teman-teman ya. Kemudian pihaknya menyebut pada tahun lalu sudah ada 2080 non-ASN yang diangkat menjadi tenaga P3K untuk tenaga guru dan sekitar 560 tenaga kesehatan. Ia menyampaikan untuk usulan selanjutnya yakni untuk P3K di lingkup dinas pendidikan sebanyak 662 orang ya. Selain itu, usulan tenaga kesehatan di lingkungan dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah sebanyak 388 orang ya. Ditambah tenaga fungsional lainnya adalah 2466 orang ya teman-teman ya. Jumlah usulan tenaga fungsional lainnya diperkirakan akan bertambah mengingat saat ini BKPP masih melihat dan memilih tenaga-tenaga yang masuk kriteria. Jadi teman-teman ini dari Semarang ya teman-teman, kebutuhan sangat banyak sekali. Jadi ini nanti dialokasikan ke guru kesehatan, ya, tenaga kesehatan maksudnya. Jadi memang untuk tahun ini hanya ada 2 yang diprioritaskan yaitu adalah tenaga kesehatan dan guru. Juga ini ada pertanian juga teman-teman ya untuk teknisnya ya. Oke lanjut. Nah ini juga ada dari Blora ya. Usulkan 2000 formasi P3K. Nah ini perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan segera dibuka kembali. Di Blora, Badan Kepegawaian Daerah mengajukan 2008 formasi pada tahun anggaran 2022 ini. Kepala BKD Blora Heru Eko Wiono melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Administrasi Pegawai BKD Blora, Muhammad Muniri mengungkapkan bahwa perekrutan ASN di Blora hanya terbatas P3K saja. Jadi teman-teman hanya P3K saja ya untuk tahun ini, tidak ada CPNS. Muniri mengatakan pihaknya sedang memetakan pekerja honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora. Hal itu sesuai dengan SE Menpan RB B garis miring 185 MTTSM.02.03 garis miring 2022 tertanggal 31 Mei yang isinya meminta pejabat pembina kepegawaian menghapus honorer teman-teman ya. Jadi untuk tahun ini banyak perekrutan P3K di Blora teman-teman ya. Kita sudah melaksanakan pemetaan terkait dengan jumlah pegawai di Blora. Dengan keluarnya SE tersebut kita melakukan pemetaan kembali. Kita laksanakan data pilah mana data yang bisa mengikuti P3K, mana yang tidak. Dia menjelaskan bagi pegawai honorer tersebut akan ada beberapa solusi. Di antaranya adalah pengangkatan sebagai P3K bagi mereka yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Selain itu, ada penggunaan tenaga outsourcing bagi beberapa jenis pekerjaan seperti sopir dan tenaga kebersihan. Jadi memang untuk tahun ini ya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan guru, nanti yang lainnya driver, ambulan, kemudian tenaga kebersihan nanti itu akan dialihkan ke pihak ketiga atau ahli daya teman-teman ya. Jika sudah tidak mengikuti P3K seperti yang dalam surat edaran, arahnya nanti outsourcing imbuhnya. Lebih lanjut, dia menjelaskan kekurangan pegawai di Blora pada tahun ini adalah 4.629 orang. Sedangkan yang diusulkan menjadi formasi P3K ada 2.008 orang, terdiri dari 1.261 tenaga guru, 250 tenaga kesehatan, serta 497 tenaga teknis. Ya, jadi urutan pertama guru banyak sekali teman-teman ya, ribuan. Kemudian tenaga kesehatan 250 dan serta teknis teman-teman ya. Teknis ini 497. Pihaknya berharap permasalahan honorer di lingkungan Kabupaten Blora dapat diselesaikan pada tahun ini dan tahun depan. Ya, mudah-mudahan ya. Amin. Untuk teman-teman honorer, mohon tidak resah dahulu, kita petakan mana-mana yang bisa diarahkan untuk mengikuti P3K, mana yang bisa mengikuti outsourcing. Nantinya ada kebijakan dari Pemkab Blora berkaitan dengan mereka tidak masuk P3K maupun outsourcing. Jadi ini untuk dari Blora memetakan BKD-nya ya, bisa masuk P3K atau outsourcing. Jadi memang harus dipilah-pilah sesuai dengan arahan dari Menpan RB teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini untuk formasi ya Provinsi Jawa Tengah ini banyak sekali teman-teman ya. Ini Jawa Tengah di kuotanya 4.254. Kemudian Cilacap 2.135, Purbalingga 645, Purworejo sebanyak 363 ya, 363. Wonosobo 803, Magelang 897, kemudian Klaten 585, Wonogiri 623, Karanganyar 918 ya. Kemudian Sragen 577. Lanjut teman-teman, ini dari Blora ya. Sebanyak 1217 ya P3K. Itu nanti termasuk kesehatan, teknis, dan guru ya teman-teman ya. Kemudian Rembang 1309, 1004 Jepara, 893 Demak, Semarang 869, Temanggung 622 ya, 1058 Kendal, 455 Pekalongan, Brebes 1385, 76 Banyumas, 285 Banjarnegara, 448 Kebumen, Boyolali 404, Sukoharjo 59. Nah, ini ada lagi teman-teman, Gerobokan ya sebanyak 802, kemudian Pati 683, Kudus sebanyak 404, Batang 810, kemudian Pemalang ya 247, Tegal 177, Magelang 96, Salatiga 125, Semarang 662, Tegal ya 246, Surakarta 321, Pekalongan 21. Jadi ini informasinya teman-teman ya. Untuk daerah Jawa Tengah nantinya akan kita sampaikan untuk formasi yang ada di daerah-daerah. Nanti tunggu saja untuk kita siarkan di YouTube kami ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk khususnya teman-temanku honorer baik non-nakes maupun nakes. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk perkembangan channel ini agar bisa memberikan informasi tentang kabar CPNS dan P3K kesehatan yang terbaru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.